Selamat pagi Bapak, Ibu, Opa, Oma, Mas, Mbak. Selamat memasuki hari baru seluruh saudaraku yang selalu dicintai Tuhan. Puji syukur, Tuhan tetap mempercayai kita menjalani hidup di hari baru. Patutlah kita memuji namanya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 20 ayat 32 sampai 34. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Saudaraku, orang yang sibuk kerap lebih berkonsentrasi bagi dirinya sendiri. Akibatnya, sengaja atau tidak, mengabaikan yang lain. Perhatian atas yang lain menjadi berkurang. Dalam keluarga, di mana ayah dan ibu sangat sibuk, apalagi super sibuk, maka keluhan muncul dari anggota keluarganya. Apa sebabnya? Sebab anak-anaknya merasa banyak ditinggalkan dan kurang mendapat perhatian. Bahkan tidak sedikit kebahagiaan perkawinan terganggu oleh sebab kesibukan yang kebablasan. Kesibukan menyebabkan perhatian dan kepekaan atas yang lain menurun. Saudaraku, pada sisi lain, ada pihak yang peka dan peduli atas orang lain. Ia punya kemauan untuk mendengar suara kerinduan orang lain, meskipun dirinya sibuk. Dalam hal ini diteladankan oleh Tuhan Yesus. Ia pernah menyatakan, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Artinya, saking sibuknya, Tuhan Yesus tidak ada waktu istirahat buat kebutuhan pribadi. Meski begitu, lihatlah, kesibukan tidak mengalahkan sikap pekanya atas yang lain. Sesibuk apapun, ia berhenti dan membuka diri untuk memasang telinga lebar-lebar. Demikianlah yang dilakukannya. Jelas, Tuhan Yesus sangat sibuk, tidak perlu disangsikan lagi. Ternyata perhatiannya atas orang buta tetap terbuka. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya berada di suatu perjalanan, bagaimana ia tetap peduli atas teriakan orang buta yang meminta pertolongan. Saudaraku, kesibukan tidak menghalangi Tuhan Yesus datang dan menghampiri orang-orang buta itu. Lalu ia mengajukan pertanyaan apa keinginan mereka agar bisa diperbuatnya. Segera mereka mengutarakan keinginan terdalamnya, ingin melihat. Ya, sudah lama orang-orang buta itu hidup dalam kegelapan. Saudaraku, selaku kaum tunanetra, orang buta pasti punya kerinduan, yakni bisa menatap seperti apakah dunia ini secara visual. Bukan dunia kata orang, melainkan dengan melihat memakai mata sendiri.
kegelapan selama ini menjadi rutinitas sehari-hari mereka. Mereka ingin bebas dari gunggungan kegelapan. Yesus yang lewat merupakan kesempatan emas di mata mereka, di mana mereka bisa keluar dari penderitaan sepanjang waktu selama ini. Peluang ini tidak boleh disia-siakan. Peluang ini tidak boleh berlalu tanpa dampak positif bagi masa depan mereka. Karena itu, saudaraku, mereka gigih berteriak, kesempatan dan peluang emas harus dimanfaatkan. Tidak heran walau orang banyak menilai teriakan-teriakan mereka mengganggu. Mereka tidak peduli. Mereka ngotot, tidak menggubris teguran orang banyak. Karena inilah waktu karunia Tuhan telah datang. Yesus lewat adalah momen pembebasan dari penderitaan. Itu keyakinan kuat para orang buta itu, saudara-saudara. Dan benar, ternyata gayung bersambut. Mereka tidak bertepuk sebelah tangan. Yesus peka dengan suara mereka. Yesus menghampiri, mendengar, lalu mewujudkan impian yang telah lama bersemayam dalam diri mereka. Yesus berkenan menyembuhkan. Kini mimpi itu jadi kenyataan di tangan sosok yang peduli dan punya kuasa mewujudkannya. Sosok itu adalah Yesus Tuhan kita. Saudaraku, perjalanan hidup kita adalah perjalanan bersama Tuhan yang peka dan peduli atas suara kita. Kita tidak perlu berteriak seperti dua orang buta itu. Dengan berbisik saja dalam doa, Ia berkenan mendengar suara harapan kita. Mimpi dan harapan kita memang bisa jadi ada yang belum menjadi kenyataan. Tapi siapa yang bisa menyangkal bahwa sungguh sering Tuhan mendengar dan menjawab bisikan suara harapan kita. Sampai kini, bagaimanapun Tuhan tetap peduli suara Anda dan saya. Saudara-saudaraku, jika orang tua kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita, saudara-saudara kita, dan sesama pada umumnya meneriakan suara harapan mereka, dengarlah. Jangan justru mengatakan, saya sibuk, jangan sekali-kali saya diganggu urusanmu. Melainkan pada saat mereka mengutarakan kebutuhan utama yang telah lama menggelisahkan mereka, bukalah telinga kita dan dengarlah dengan sungguh-sungguh dan sabar harapan mereka. Saudara-saudaraku, syukur dan puji Tuhan bila kita telah memelihara kepekaan dan kepedulian. Dunia sekarang adalah dunia yang riuh oleh kebisingan suara. Banyak suara yang lemah dan hanya berupa bisikan. Tidak ada yang mau mendengar, saudara-saudara. Inilah momen panggilan kita. Kita dipanggil untuk pasang telinga kita lebar-lebar, agar suara yang mendambakan untuk ada orang yang mendengar, kita berada di tempat itu, saudara-saudara. Di saat ada orang yang butuh didengar, semoga di sanalah kita lewat. Lalu mau mendengar
dan berjalan bersama, sehingga mereka bangkit dari belenggu keterbatasan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau peduli atas kami. Kiranya kami pun melakukan hal yang sama. Kiranya Engkau yang selalu mendengar bisikan kami juga mendengar bisikan orang yang mendambakan pertolongan dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.